warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pipit Oktaviani sebagai staf legal dari Lembaga Bantuan Trading yang didukung oleh PT Pelatihan Profit International. Kali ini saya akan membahas mengenai ada money game hingga robot trading. Ini 5 tips menghindari jeratan investasi bodong. Langsung aja ke materi ya. Jadi, Satgas Waspada Investasi yaitu SWI kembali menemukan investasi-investasi yang terbukti ilegal. Dikutip dari laman ojk.co.id, hingga Maret 2022 tercatat 20 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Ada rinciannya adalah 9 entitas melakukan money game, terus ada 3 entitas melakukan kegiatan robot trading tanpa izin, terus ada juga 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, dan ada 5 entitas lain merupakan entitas investasi ilegal jenis lainnya. Ini membuktikan bahwa oknum-oknum yang menawarkan investasi bodong dengan iming-iming keuntungan besar masih besar berkeliaran. Tentu hal ini dapat membahayakan masyarakat dengan literasi keuntungan yang rendah, namun sangat ingin meningkatkan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, cara menghindari jeratan investasi bodong adalah dari kita sendiri, yakni dengan memperbanyak pengetahuan dan riset sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu tempat. Berikut 5 tips agar kalian terhindar dari investasi bodong. Yang pertama yaitu cek perizinannya. Investasi yang aman dan dapat dipercaya pasti sudah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BABEPTI. Saat ini sangat mudah untuk mencari tahu apakah suatu entitas sudah berizin dengan rutin mengecek di website OJK maupun BABEPTI. Apabila kamu mendapat tawaran investasi berjangka atau komoditi, seharusnya perusahaan tersebut sudah terdaftar di BABEPTI. Namun, jika nama perusahaan tidak bisa kamu temukan, maka tidak ada jaminan bahwa investasi tersebut legal. Yang kedua, return atau keuntungan tidak masuk akal. Apabila orang atau perusahaan yang menawarkan investasi terlalu banyak menjanjikan keuntungan yang terlalu besar dan cenderung tidak masuk akal, maka kamu juga wajib untuk waspada. Ditambah jika mereka hanya meminta modal yang tidak terlalu tinggi. Memang return yang besar terdengar menggiurkan. Disinilah kamu perlu mengendalikan diri untuk tidak tergoda dan akhirnya terjerat penipuan investasi bodong. Sebaiknya kamu juga bertanya bagaimana alur bisnisnya sampai bisa mencapai nominal keuntungan tertentu. Yang ketiga, tanyakan bagaimana perusahaan menjalankan investasinya. Saat perusahaan melakukan penawaran investasi, jangan terburu-buru setuju dengan apapun yang dibicarakan. Namun, cobalah balik bertanya bagaimana sistem kerja perusahaan dalam menjalankan investasinya. Di sini kamu bisa menilai jawaban dari perusahaan. Apabila mereka terkesan menutup-nutupi dan tidak ingin transparan, maka sebaiknya hindari untuk segera tidak berinvestasi. Yang keempat, tidak perlu merasa ketinggalan zaman. Saat ini, perbincangan soal investasi sangat sering terdengar terutama di kalangan anak muda. Seolah-olah bagi yang belum berinvestasi artinya belum melek keuangan dan kurang memikirkan masa depan. Beberapa orang kemudian merasa takut ketinggalan zaman alias FOMO. Padahal untuk berinvestasi bukan berdasarkan tren atau pendapat orang lain, namun kesiapan diri berupa alokasi dana dan pengetahuan yang cukup. Dan yang terakhir, yang kelima, rencanakan investasi yang jelas. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan kamu sudah menyusun rencana investasi yang terukur. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai profil resiko. Jangan lupa juga untuk rajin melakukan riset
Bertanya kepada orang-orang yang sudah lebih dulu berinvestasi dan memperkaya literasi keuangan. Hal ini tentu bisa melindungi diri kamu agar tidak gampang tertipu investasi bodong. Yang paling penting, tujuan berinvestasi bukanlah untuk menjadi kaya secara mendadak seperti para crazy rich yang sudah tertangkap basah oleh pihak kepolisian. Niat berinvestasi adalah menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung agar tidak digunakan hal-hal konsumtif, dengan harapan tabungan tersebut dapat bertambah dalam jangka waktu tertentu dan nominal yang realistis. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai money game dan robot trading dan 5 tips menghindari jeratan investasi bodong. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.